Bahkan selain itu beliau juga menyebutkan itu bukan suatu video editan dan itu bukan video yang direkayasa. Lalu bagaimana nih? Apakah itu emang benar-benar Rezky Aditya? Hai guys, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Nah, terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang hal-hal yang belakangan menjadi viral dan juga banyak banget diperbincangkan di Indonesia. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi apapun, langsung saja subscribe channel YouTube ini and don't forget untuk bunyikan loncengnya. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas berita selengkapnya. Oke guys, selama seminggu terakhir kita itu sudah melihat tentang beberapa berita yang juga viral dan juga banyak banget diperbincangkan. Mulai dari Fajar si sad boy yang juga menjadi viral kemarin, dikarenakan bagaimana wawancaranya di beberapa stasiun televisi, kayaknya cuma satu doang sih. Habis itu bersama dengan Om Deddy Cagur yang jadi viral ya. Itu ditanya apa juga jawabnya apa gitu. Dan ini juga menjadi viral guys. Dan selain tentang si Fajar sad boy, ada juga beberapa hal yang menjadi viral dan juga cukup bikin kaget dan menguras emosi. Salah satunya adalah tentang bagaimana isu perselingkuhan dari seorang pria bersama dengan ibu mertuanya. What? Sama ibu mertua kok bisa? Jadi guys, ceritanya kayak gini. Ada seseorang yang mana dia ini sudah ngungkapin tentang bagaimana kisahnya bersama dengan sang suami. Ternyata sang suami ini seperti selingkuh gitu bersama dengan ibunya sendiri. Bayangin nggak? Gimana perasaan si wanita tersebut? Dan guys, berikut adalah beberapa fakta yang sudah aku rangkum dari kasus yang lagi viral ini. Fakta yang pertama, untuk si cewek katanya sudah curiga sebelum menikah. Nah, berdasarkan pada surat putusan Mahkamah Agung RI nomor 3390/2022/PASRG, NR sebelumnya mengaku sempat curiga ada hubungan khusus antara R dan sang ibu kandung. Bahkan ya, untuk si cewek ini atau NR ini, itu katanya sempat menduga hubungan tersebut berlanjut sampai keduanya melakukan yang namanya hubungan belebek-belebek. NR juga mengetahui hal tersebut dari percakapan chat antara R dan juga ibunya. Kendati demikian, NR ini masih berusaha berpikir positif ya. Dan dia juga mungkin mikir, aduh kagak mungkin lah gitu, ibu gue nih sama pacar gue gak mungkin. Dan pada akhirnya inilah yang memutuskan dia untuk menikah dengan si R. Dan setelah 1 tahun menikah, NR juga seringkali diselimuti kecurigaan dikarenakan pembicaraan dari orang-orang sekitar terkait sang suami. Yang mana tetangga-tetangganya bilang bahwa lu gak curiga sama suami lu, sama ibu lu, mereka kayak punya hubungan gitu sih. Gitu guys, tau lah ya tetangga kayak gimana gitu ya kan. Banyak loh teman-teman, tetangga itu lebih sensitif ketimbang kitanya sendiri. Tetangga udah kayak tahu gitu apa yang terjadi sama kita ketimbang kitanya sendiri. Banyak kayak gitu, jangan salah. Yang kedua, R ini juga katanya pesan wanita lewat aplikasi. Waduh gila sih, gila banget ya orang. Udah punya istri ya, selingkuh sama mertua, pesan cewek lagi. Parah sih. Nah, disebutkan di sini bahwa untuk rumah tangga NR dan juga si R katanya terbilang enggak harmonis karena sang suami juga tidak perhatian dan tidak terlihat menunjukkan kasih sayang kepada istri. Bahkan seringkali terjadi yang namanya KDRT. Setiap kali NR mempertanyakan hubungan terlarang R dengan ibunya serta wanita lainnya. Bukannya menyesal ataupun memperbaiki, malah kayak gitu ya sikapnya. Gak habis pikir sih. Yang ketiga, untuk warga katanya menggerebek rumah R dan juga ibu mertuanya. Nah, perselingkuhan antara suami NR dan juga ibunya tersebut memang sudah tercium oleh warga sekitar. Warga juga sempat memergoki mereka berdua. Nah, penggerebekan tersebut juga berawal dari kecurigaan warga atas hubungan mertua dan menantu yang gak wajar. Kemudian terbuktilah kecurigaan tersebut saat warga sempat mendobrak pintu rumah kediaman RR dan ibu mertuanya pada tanggal 16 November 2022 lalu. Pada saat kejadian, kondisi rumah memang sedang sepi dan hanya ada R serta ibu mertuanya di dalam rumah. Sementara nih teman-teman, untuk sang istri yakni NR itu sedang bekerja dan juga nggak ada di rumah pada kala itu. Dan saat digerebek warga ya, R dan ibu mertuanya didapati sedang dalam kondisi yang tidak pakai apa-apa. Oh my god, apa yang dilakukan nih? Why? Habis itu R katanya kaget lantas berlari ke kamar mandi. Sedangkan ibu mertuanya tertegun lunglai dan tidak percaya bahwa perbuatannya tersebut akan ketahuan. Yang keempat, mereka katanya juga diarak bersama ke rumah ketua RT. Jadi guys, setelah R dan ibu mertuanya tertangkap basah oleh warga, setelah itu mereka diarak bersama-sama oleh warga menuju ke kediaman ketua RT setempat. Nah, di rumah ketua RT pun sudah ada NR dan keluarga lainnya yang sedang menunggu. Dan kemudian di hadapan NR dan keluarga, R membuat surat perjanjian tertulis bahwa ia mengakui perbuatannya tersebut. Dan yang kelima, mereka akhirnya pisah rumah. Nah, setelah kejadian pada tanggal 16 November 2022 tersebut, NR ini memutuskan untuk pisah rumah. Kemudian, NR meninggalkan rumah kediaman bersama dengan R dan sudah tidak mau bertemu lagi. Namun, keesokan harinya, tiba-tiba R ini datang ke tempat NR, kemudian masuk ke rumah membawa sebuah tas.
Nah, di mana untuk sebuah tas itu berisikan berkas-berkas penting miliknya NR. Dan dikarenakan hal tersebut, NR kaget dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh R. Akhirnya terjadilah peristiwa si R ini memukul NR dengan keras pada sekitar pergelangan tangan sebelah kiri. Dan atas kejadian tersebut, NR melaporkan perbuatan R yang melakukan yang namanya KDRT. Udah salah ngelakuin itu lagi ya, kagak habis pikir sih. Fakta yang berikutnya, si wanita ini katanya menjadi trauma hingga penakut. Jadi setelah kejadian tersebut, NR ini mengaku trauma setiap mengingat R. Bahkan ia juga sampai ketakutan ketika mendengar suara mesin sepeda motor di depan rumahnya karena khawatir dirinya akan melihat sosok mantan suami. Adapun untuk dia menjelaskan seperti ini, langsung aja aku bacain. Sejak kejadian itu, aku jadi perempuan penakut sekarang. Jadi kalau ada yang ngetuk pintu aku, langsung gemetaran. Nah, kalau ada suara motor lewat depan rumah yang mirip sama punya kamu, aku selalu ngumpet karena ketakutan. Apalagi kalau aku belanja ke toko retail ya, tempat kamu bekerja, itu rasanya lemes banget. Kaki tremor, jantung juga berdebar lebih cepat. Padahal jelas banget kamu tuh nggak ada di situ. Aku nggak tahu ya, ini akan sembuh kapan. Tapi aku selalu berdoa untuk ikhlas dan nggak dendam sama kamu. Semoga traumaku cepat sembuh dan aku kangen diriku yang pemberani kayak dulu. Fakta yang ketujuh, katanya untuk si NR ataupun wanita ini kenal dengan sang suami itu sejak masa SMA, berarti udah lama banget ya kenalannya. Adapun untuk dia mengungkapkan seperti ini, langsung aja aku bacain. Aku mengenal kamu sejak kita di masa putih abu-abu. 5 tahun bukan waktu yang singkat untuk menemani setiap proses kehidupanmu. Ya, itu bukan waktu yang singkat, itu lama banget. Aku terima pengkhianatan lalu memaafkanmu karena saat itu aku pun masih sangat mencintaimu. 1 tahun yang lalu saat kau ucapkan ijab kabul, aku percaya kau bisa berubah dan kita bisa hidup bahagia. Namun ternyata aku salah. Kau lanjutkan pengkhianatanmu bermain api dengan orang terdekatku. Orang yang paling aku sayangi juga. Kau hancurkan cintaku dan keluargaku juga. Parah banget gak sih? Sedih banget gak sih? Jadi si NR ini udah selingkuh suaminya, selingkuh juga dengan ibunya. Terus bapaknya gimana nih? Aduh ya ampun, kebayang gak sih hidupnya dihancurkan banget oleh cowok ini? Gila. Dan fakta yang terakhir tentang bagaimana tanggapan dari si R. Kalian tahu gak sih teman-teman, kan untuk sekarang ini R itu lagi menjadi topik perbincangan hangat ya. Banyak banget yang sudah ngeposting fotonya di mana-mana gitu kan. Pokoknya jadi viral banget deh. Nah, tahu gak sih tanggapannya itu kayak gimana? Tanggapannya cuma kayak gini. Netizen kalau nggak tahu sebenarnya jangan sok tahu deh. Wadaw. Kalau nggak tahu katanya cukup diam teman-teman, nggak usah ikut campur katanya. Oke. Dan kalau memang tidak benar ya seperti apa yang sudah diungkapkan oleh NR, ya gampang aja sih jawabannya ya. Daripada membungkam mulut-mulut netizen yang memang tidak bisa dibungkam, menurut aku lebih baik ya kamu bisa menceritakan seperti apa yang terjadi sebenarnya. Kalau kamu memang merasa itu memang tidak benar, ya nggak? Kalau membungkam mulut netizen kayaknya nggak bisa sih. Dan guys, bagaimana nih pendapat kalian mengenai apa yang terjadi sama si NR ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Jujur cukup kaget banget dengan bagaimana seorang pria yang selingkuh dengan mertuanya. Jujur kaget banget. Aku nggak tahu apa yang dipikirkan oleh si cowok ini. Mungkin dia terinspirasi dari FTP Jepang kali ya. Waduh. Kayaknya terinspirasi deh, yakin gua. Next kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang video dari Rezky Aditya yang kemarin kesebar dan juga menjadi viral, terutama di TikTok dan juga di Twitter. Itu lagi rame banget ya diperbincangkan sekarang. Lalu bagaimanakah tentang kebenaran dari video tersebut? Apakah video itu benar atau video itu cuman editan saja? Nah guys, untuk hal tersebut di sini ada seorang pakar telematika. Nah, nama beliau adalah Abimayu. Dan untuk Abimayu ini sudah speak up mengenai bagaimana video tersebut. Dalam penjelasannya beliau mengatakan bahwa dari ciri wajah sih ada kesamaan ya dengan Rezky Aditya. Bahkan selain itu beliau juga menyebutkan itu bukan suatu video editan dan itu bukan video yang direkayasa. Hanya saja beliau juga menolak mengutarakan identifikasi video palsu ataupun bukan untuk tujuan investigasi. Beliau mengatakan lebih lanjut bahwa bukan suatu editan ataupun suatu rekayasa dan itu memang benar dia. Perangkat pemalsuan bisa dilihat. Waduh, untuk pakar telematika bilang kalau dari ciri wajah dan juga lainnya emang Rezky Aditya banget gitu. Dan kagak mungkin juga direkayasa. Lalu bagaimana nih? Apakah itu emang benar-benar Rezky Aditya? Bagaimana pendapat kalian? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan kalau kita berbicara mengenai Rezky Aditya, waduh gila sih. Ini pernikahannya sama sang istri itu banyak banget tuh cobaannya teman-teman. Dari pertama sudah ada cobaan, habis itu lagi ada cobaan. Gila sih, hubungan pernikahan mereka memang benar-benar lagi diuji banget. Dan kalau mereka berhasil melewati ujian ini, yakin deh mereka itu bakalan langgeng banget. Dan aku secara pribadi ya, kalau itu emang benar-benar Rezky Aditya, aku juga nggak bisa menyalahkan sih. Kenapa? Karena memang setiap orang itu punya sisi kelam ya, punya masa yang gelap juga. Dan
mungkin itu adalah salah satu masa gelap dari Rezky Aditya. Dan sekarang tergantung sang istri, apakah sang istri bisa menerima masa gelap ataupun sisi kelam dari suaminya di masa lampau. Jadi buat kita sebagai netizen, jangan mengompor-ngompori bagaimana hubungan rumah tangga mereka. Biarkanlah mereka menjalani tanpa kita sebagai netizen yang jadi tukang kompor. Oke? Jangan merusak teman-temannya, jangan merusak bagaimana hubungan pernikahan mereka. Ya, aku harapkan semoga Kak Citra Kirana dan juga Rezky Aditya dapat melalui semua ini. Keep fighting guys. Oke teman-teman, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan mungkin, sikap, dan maybe ada kesalahan informasi. Tolong koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time dan juga sampai jumpa. Goodbye.